Halo semuanya, kami dari kelompok 3B akan membahas mengenai kelas Monocotyledone. Sebelum itu, yuk kenalan dengan anggota kelompok 3B. Yang pertama yaitu ada Gaisani Nadila Siswoyo. Yang kedua ada Aliska Bia Kusuma Putri. Yang ketiga ada Nisrina Nur Azizah. Yang keempat ada Berliana Putri. Yang kelima ada Rifki Mohaimin Syaputra. Dan yang terakhir ada Rafika Dinda Febriana. Kelas Monocotyledone. Karakteristik tumbuhan dalam kelas Monocotyledone adalah memiliki satu keping biji. Morfologinya dapat berupa herba, perdu, semak, atau pohon. Kelas Monocotyledone mempunyai tingkat perkembangan filogenik yang tertinggi. Habitusnya berupa ternah, semak, atau pohon yang mempunyai sistem akar serabut, batang berkayu atau tidak, biasanya tidak atau tidak banyak bercabang-cabang, suku buku-buku, ada ruas-ruas, kebanyakan tampak jelas. Daunnya kebanyakan tunggal, jarang majemuk, bertulang sejajar atau bertulang melengkung, duduknya berseling atau membentuk roset. Nah teman-teman, beberapa bangsa dalam kelas Monocotyledone yang akan kami bahas yakni Helobie, Liliflora atau Liliales, Farinacea atau Bromeliales, Liliflora atau Liliaceae, Farinacea atau Pontedeiaceae, dan yang terakhir ada Cyperales. Yuk kita simak materinya. Yang pertama ada bangsa Halobie atau Alismatales. Bangsa Halobie adalah ternah yang kebanyakan berupa tumbuhan air atau rawa dengan daun-daun tunggal yang mempunyai sisik dalam ketiaknya. Bunga dari kelompok ini berkelamin tunggal atau banci, aktinomorf, dan tanpa tenda bunga atau mempunyai tenda bunga ganda maupun tunggal. Benang sari berkisaran 1 sampai banyak. Bangsa ini memuat 7 suku, yakni Aponogetosae, Potamogetonaceae, Najadaceae, Euceriaceae, Alismataceae, Butomaceae, dan Hydrocaritaceae. Genjer, dengan klasifikasi Kingdom Ponte, divisi Magnoliophyta, anak divisi Angiospermae, kelas Monocotyledone, ordo Alismatales, familia Limnocaritaceae, genus Limnocaris, dan spesies Limnocaris flava. Tanaman genjer ini merupakan ternak air perennial dengan bintang di dasar, yang biasanya dilengkapi dengan cairan dan getah. Daun genjer. Daun pada tanaman genjer ini termasuk ke dalam daun lengkap karena memiliki upi atau pelepah daun yang disebut dengan vagina, tangkai daun atau petiolus, dan helaian daun atau lamina. Selanjutnya, jumlah helaian daun pada tanaman genjer termasuk pada kategori daun tunggal atau folium simplex. Berdasarkan susunan tulang daun, tanaman genjer ini memiliki tulang daun yang melengkung. Bagian daun terlebar pada genjer terletak pada bagian tengah helaian daun, sehingga disebut dengan bangun daun jantung. Daun genjer ini merupakan daun pada batang atau roset akar. Selanjutnya, batang dari tanaman genjer. Berdasarkan ada tidaknya batang, tumbuhan genjer ini termasuk pada tumbuhan berbatang jelas, karena batangnya ini dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, ada batang basah atau herba, karena batangnya biasanya mengandung air, tidak berkayu, dan berwarna hijau. Batang tanaman genjer ini berbentuk bundar atau biasa disebut dengan globosus. Dan berdasarkan arah batang di atas tanah, batang genjer ini memiliki batang yang tegak atau erectus dengan berarah tegak lurus ke atas. Selanjutnya, bunga dari tanaman genjer. Nah, berdasarkan kelengkapan bunga, tanaman genjer ini memiliki bunga yang lengkap karena terdapat kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Selain itu, bunga genjer juga disebut dengan bunga banci karena memiliki benang sari dan putik di dalam satu bunga. Berdasarkan pada letaknya, bunga pada tanaman genjer ini terdapat di ketiak daun atau biasa disebut flos lateralis atau flos axillaris. Bunga genjer ini bersifat aktinomorf dan terpisah-pisah atau tersusun sebagai bunga payung. Memiliki 3 daun kelopak,
3 daun mahkota, dan 8-9 benang sari. Yang terakhir yakni buah genjer. Buah pada tanaman genjer ini termasuk ke dalam buah semu, karena buahnya ini tidak mengalami perkembangan, memiliki daging buah atau endosperm. Selanjutnya, biji dari genjer ini berbentuk bulat, kecil, dan berwarna hitam. Termasuk ke dalam buah kurung, berbiji banyak, lembaga lurus atau bengkok dengan bangun kapal kuda. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait bangsa Liliflora. Bangsa Liliflora memiliki beberapa ciri. Yang pertama, berhabitus berupa terna perennial yang mempunyai rimpang, umbi sisik, dan umbi lapis yang dapat berupa semak atau perdu, pohon, atau bisa juga berupa tumbuhan memanjat. Sedangkan daunnya ini tersebar pada batang atau berupa roset batang. Untuk bunganya biasanya tersusun dalam rangkaian racemos dan bijinya merupakan endosperm berdaging atau seperti tanduk. Yang selanjutnya yaitu contoh spesies dari bangsa Liliflora, yaitu bawang merah atau Allium ascalonicum L dengan klasifikasi Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, kelas Monocotyledone, Ordo Liliaceae, famili Liliales, genus Allium, spesies Allium ascalonicum L. Selanjutnya yaitu terkait daun bawang merah. Daun bawang merah ini berupa daun tunggal bertulang melengkung dengan duduk daunnya tersebar dan terkadang berhadapan. Kemudian hanya mempunyai satu permukaan berbentuk bukat kecil memanjang dan lubang seperti pipa. Untuk bagian ujung daunnya ini meruncing dan bagian bawahnya melebar seperti kelopak dan membengkak. Yang selanjutnya yaitu batang dan akar bawang merah. Untuk batangnya sendiri, ini merupakan batang sejati atau diskus yang berbentuk cakram, di mana bagian atas batangnya berupa umbi semu. Untuk jenis batangnya yaitu monopodial. Nah, untuk akarnya sendiri merupakan akar serabut dengan habitus terna dan rimpang. Selanjutnya yaitu bunga bawang merah yang memiliki kelamin tunggal atau banci dan biasanya terbilang 3 dengan tersusun dalam 2 lingkaran yang membentuk mangkuk. Yang terakhir yaitu buah bawang merah. Buah bawang merah ini berbentuk bulat dengan ujung tumpul, bijinya berbentuk pipih yang disebut siung, dan biasanya di dalam buah tersebut mengandung atau membungkus 2-3 biji buah. Nah, selanjutnya adalah bawang putih. Bawang putih termasuk ke dalam tumbuhan berumbi lapis atau disebut juga dengan tumbuhan siung bersusun. Bawang putih tumbuh secara berumpun dan berdiri tegak dari 30-75 cm. Lalu klasifikasi bawang putih ini dengan Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Monocotyledone, Ordo Liliales, suku Liliaceae, genus Allium, dan spesies Allium sativum. Nah, bawang putih adalah tumbuhan ternak yang berumbi lapis atau siung yang bersusun. Selanjutnya adalah daun bawang putih. Daunnya berupa roset akar, memiliki tepi yang rata dan ujung yang runcing. Lalu memiliki panjang sekitar 30 cm, lebarnya sekitar 5 mm, daging pada daun tipis, bentuknya rata, dan berwarna hijau. Lalu memiliki susunan tulang daun yang sejajar. Selanjutnya adalah batang bawang putih. Nah, batang bawang putih ini merupakan batang semu yang berbentuk pelepah-pelepah daun. Batangnya berwarna hijau muda, tidak bercabang, berarus, dan semu. Memiliki tinggi sekitar 60-70 cm. Selanjutnya adalah bunga bawang putih. Nah, merupakan bunga banci atau bunga yang memiliki 2 kelamin dengan simetri actinomorf, atau bunga yang memiliki banyak bidang bagi atau radial simetri. Lalu susunannya berupa majemuk payung sederhana, muncul di setiap anak umbi 1-3 daun pelindung seperti selaput. Selanjutnya adalah buah bawang putih.
Nah, buah ini yang dihasilkan berupa buah kapsula atau buah buni, yaitu buah yang berdaging yang terbentuk dari bakal buah yang tunggal. Biji memiliki endosperm dan biasanya ini sangat keras, mengandung protein, minyak, dan hemiselulosa. Bangsa Farinose. Bangsa Farinose memiliki habitus berupa terna, jarang mempunyai batang yang kokoh dan kuat. Lalu, bangsa Farinose memiliki bunga banci atau tunggal, actinomorf atau zygomorf, mempunyai dua lingkaran hiasan bunga yang sama. Kadang hiasan bunga dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkota. Memiliki benang sari dalam dua lingkaran. Jumlahnya sering berkurang, kadang hanya terdapat satu benang sari. Lalu, bangsa Farinose juga memiliki bakal buah dengan bakal biji yang atrop atau anatrop. Buahnya dengan biji yang mempunyai endosperm bertepung. Lalu, bangsa Farinose ini memiliki 8 suku antara lain. Yang pertama yaitu suku Flagellariaceae, yang kedua suku Restionaceae, yang ketiga suku Maiasaceae, yang keempat suku Siridaceae, yang kelima suku Eriocaulaceae, yang keenam suku Bromeliaceae, yang ketujuh suku Commelinaceae, dan yang kedelapan suku Pontederiaceae. Salah satu tumbuhan dari bangsa Farinose adalah eceng gondok. Berikut merupakan klasifikasi dari eceng gondok, yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, subdivisi yaitu Angiospermae, kelas yaitu Monocotyledone, ordo yaitu Commelinales, family yaitu Pontederiaceae, genus yaitu Eihornia, spesies yaitu Eihornia crassives. Kemudian, habitus dari eceng gondok ini adalah terna air atau rawa. Kemudian, daun eceng gondok. Tumbuhan eceng gondok ini memiliki daun lengkap karena daun pada tumbuhan eceng gondok ini terdiri dari upi daun pada pangkal, memiliki tangkai daun atau petiolus, dan memiliki helaian daun atau lamina. Daun eceng gondok ini memiliki helaian daun yang lebar. Berdasarkan jumlah dari daun pada tumbuhan eceng gondok ini, tumbuhan eceng gondok ini termasuk berdaun tunggal dan bentuk daunnya ini bulat telur. Kemudian, berdasarkan susunan tulang daun, tanaman eceng gondok ini memiliki tulang daun yang melengkung. Daun eceng gondok ini termasuk ke dalam kategori makrofita karena dapat mengapung di permukaan air, karena di dalam daun tersebut terdapat lapisan rongga udara. Daun eceng gondok ini tersusun berseling atau roset. Kemudian, batang eceng gondok. Berdasarkan ada tidaknya batang, tumbuhan eceng gondok ini termasuk pada batang simpodial karena tidak bisa dibedakan antara batang pokok dengan percabangan. Kemudian berdasarkan sifat batang eceng gondok ini termasuk pada batang basah karena batangnya mengandung air, berakar pada dasar atau mengapung. Kemudian batang eceng gondok ini disebut dengan petiola. Berbentuk bulat, terdapat rongga udara yang berfungsi untuk pengapung di atas permukaan air. Kemudian, bunga eceng gondok. Bunga eceng gondok ini berdasarkan kelengkapannya termasuk dalam bunga lengkap karena tanaman eceng gondok ini memiliki bunga yang terdapat kelopak, mahkota, benang sari, dan putik sehingga disebut bunga banci. Kemudian, bunganya ini bersifat zygomorf, termasuk bunga majemuk yang berjumlah 6-35 berupa bulir dengan kelopak berbentuk seperti tabung. Kemudian, bunga eceng gondok ini memiliki hiasan bunga yang menyerupai mahkota yang terdiri dari 6 tenda bunga yang tersusun dalam 2 lingkaran. Kemudian, buah eceng gondok. Buah yang dihasilkan oleh tumbuhan eceng gondok ini merupakan buah kendaga atau buah keras. Buahnya ini beruang 3 dan berwarna hijau. Memiliki biji yang berbentuk bulat, kecil, dan berwarna hitam. Nanas atau Ananas commosus memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Bromeliales, famili Bromeliaceae, genus Ananas, spesies Ananas commosus. Tanaman nanas memiliki batang yang pendek
yang letaknya tertutup oleh daun-daun dan akar tanaman dan berupa batang berongga. Batang nanas bagian atas berbentuk meruncing. Batang tanaman nanas memiliki ruas-ruas yang pendek, dapat terlihat jika daunnya dilepas atau gugur. Tanaman nanas memiliki dua jenis akar, yaitu akar tanah dan akar samping. Akarnya merupakan akar serabut. Habitus dari tanaman nanas sebagian besar berupa epifit. Tanaman nanas memiliki daun tebal, memanjang dengan rambut-rambut berbentuk sisik, tepi daun berigi-rigi berupa duri, upih lebar dan berjejal berbentuk roset akar. Letak daun nanas tegak agak ke atas dari bagian tengah batang. Ujung daunnya memanjang dan meruncing hingga pada ujungnya. Daun nanas tidak memiliki tulang daun. Bunga nanas bersifat hemaprodit. Bunga sempurna karena dalam satu bunga terdapat putik dan benang sari. Bunganya berupa rangkaian bunga majemuk pada ujung batang. Buah nanas merupakan buah majemuk yang terbentuk dari gabungan antara 100 sampai dengan 200 bunga. Buah nanas berdaging dan tidak membuka. Putik pada bunga akan menjadi mata buah nanas setelah terjadi penyerbukan. Kulit buah nanas memiliki sisik-sisik yang simetris. Biji bersayap, mempunyai endosperm, bertepung dan lembaga yang kecil. Yang terakhir ada bangsa Cyperales. Bangsa Cyperales habitusnya berupa terna perennial, menyukai habitat yang lembab, batang segitiga tidak berongga, daun bangun pita, bertulang sejajar, upi yang tertutup, bunga kecil, tidak menarik, banci atau berkelamin tunggal dan rumah satu, jarang berumah dua, tersusun dalam bulir-bulir dengan bunga yang dapat membentuk ketiak daun, biji dengan lembaga yang kecil, dan endosperm bertepung yang banyak. Rumput teki. Dengan klasifikasi Kingdom Panthera, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledone, order Cyperales, genus Cyperus, spesies Cyperus rotundus. Batang dari rumput teki. Batang pada rumput teki ini memiliki batang yang tegak lurus, tidak bercabang dan tidak berongga, dengan tinggi dapat mencapai 10-75 cm. Permukaan batangnya ini halus, berbatang segitiga dan memiliki 4-10 helaian daun. Pada ujung batang rumput teki, terdapat percabangan tempat munculnya bunga, yang biasanya terdiri dari 3-9 cabang dengan panjang yang tidak sama. Rumput teki juga memiliki struktur di bawah tanah, yaitu meliputi umbi, rimpang, basal bulb, dan akar adventif. Selanjutnya daun pada rumput teki. Daunnya memiliki pertulangan sejajar dan memiliki tepi yang rata. Memiliki bangun daun berbentuk pita, ujung daunnya meruncing, dan tersusun sebagai roset akar atau pengaturan daun yang berpusat dan pada umumnya dekat pada permukaan tanah. Kemudian, daun pada rumput teki ini berwarna hijau tua berkilau yang muncul dekat pangkal tanaman dengan lebar 2-6 cm. Dan memiliki garis melintang yang menonjol pada bagian tengah daun. Selanjutnya, rumput teki ini daunnya, sistem vaskular daunnya ini membentang ke rimpang dan akarnya. Selanjutnya, umbi pada rumput teki. Umbi rumput teki ini pendek dan tebal yang mengandung pati sebagai cadangan nutrisi. Bentuknya oval dan memiliki 3-10 tunas yang tersusun secara spiral. Tunas-tunas ini tumbuh untuk membentuk tanaman baru atau rimpang baru. Ukuran umbinya ini dapat bervariasi tergantung dari keadaan lingkungan luar. Panjangnya dapat mencapai 3 cm dan diameternya dapat mencapai 1,5 cm. Nah, umbi pada rumput teki ini jika masih muda dia berwarna putih, berair dan lunak. Tetapi semakin lama umbi ini akan semakin keras, kasar dan berubah warna menjadi semakin coklat. Selanjutnya rimpang pada rumput teki. Rimpang pada rumput teki ini merupakan tangkai yang membentang secara paralel dengan permukaan tanah atau secara vertikal. Yang ini rimpang rumput teki. Tadi juga ada basal bulb yang ini. Dan ada juga akar adventif, ini akar adventif.
Terus di umbinya juga ada akar adventium. Rimpang muda ini berwarna putih, berair, dan dibungkus oleh daun-daun yang berkerak. Tetapi semakin lama, rimpang pada rumput teki ini akan semakin berserat, keras, dan berubah warna menjadi coklat. Rantai-rantai rimpang dan umbi yang banyak akan membentuk sistem bawah tanah yang kompleks. Lalu selanjutnya ada bunga dari rumput teki. Bunga dari rumput teki ini dapat ditemukan di ujung tangkainya. Bunganya ini kecil, berkelamin tunggal, dan berumah satu. Kemudian bunganya berbentuk bulir dan mempunyai 8-25 bunga yang berkumpul tersusun dalam ulir atau resep akar, berwarna kuning atau coklat kekuningan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.